Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Lina Edu. Untuk hari ini kita akan membahas soal dan pembahasan keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika PPKN kelas 7 bab 4. Baik, langsung saja pada soal yang pertama. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Keadaan geografis. 2. Pengaruh kebudayaan asing. 3. Suku bangsa dan agama yang berbeda-beda. 4. Kondisi iklim dan kondisi alam yang berbeda. Nah, berdasarkan pernyataan di atas, yang menjadi faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia adalah titik-titik. A1, 2, dan 3, B1, 2, dan 4, C1, 3, dan 4, D, 2, 3, dan 4. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, jawaban yang tepat adalah di antaranya faktor-faktor yang menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia, di antaranya adalah keadaan geografis. Yang kedua adalah pengaruh kebudayaan asing. Yang ketiga adalah kondisi iklim dan kondisi alam yang berbeda. Jadi jawaban yang tepat adalah 1, 2, dan 4. Jawabannya adalah yang B. Nah, yang nomor 3 tidak termasuk ke dalam salah satu faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, penyebab keberagaman masyarakat Indonesia yang pertama adalah letak strategis geografis. Yang kedua yaitu kondisi negara kepulauan, ya. Kondisi negara kepulauan. Yang ketiga yaitu perbedaan kondisi alam. Perbedaan kondisi alam. Yang keempat yaitu keadaan transportasi dan komunikasi. Yang kelima yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, ini adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi faktor yang pertama adalah keadaan geografis, yang kedua kondisi negara kepulauan, yang ketiga perbedaan kondisi alam, yang keempat keadaan transportasi dan komunikasi, yang kelima penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ini adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Oke, langsung nomor 2. Para pedagang dari bangsa lain yang berdatangan di Indonesia bukan hanya membawa komoditas dagang atau barang dagangan, tetapi juga membawa pengaruh lain seperti titik-titik. A. Cara bercocok tanam dan sistem modal. B. Pembagian peran laki-laki dan perempuan. C. Perubahan warna kulit, ras, dan ciri fisik. D. Kebiasaan, kebudayaan, agama, dan bahasa. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, jawaban yang tepat adalah kebiasaan, kebudayaan, agama, dan bahasa. Jadi, kedatangan para pedagang bangsa lain yang menetap membawa perubahan pengaruh, diantaranya pengaruh kebudayaan, kebiasaan, kebudayaan, agama, dan bahasa. Kita lanjutkan pada soal nomor 3. Keberagaman suku, bangsa, agama, ras, dan antar golongan merupakan kekayaan bangsa yang sangat berharga. Meskipun berbeda-beda, kita tetap merupakan satu kesatuan. Dampak positif keberagaman tersebut bagi bangsa Indonesia adalah titik-titik. A. Mempermudah masyarakat dalam mewujudkan cita-cita nasional. B. Menjadikan bangsa yang dihargai bangsa lain karena kemajemukannya. C. Sebagai salah satu unsur yang dapat menumbuhkan sikap nasionalis. D. Menunjukkan luas dan kayanya unsur-unsur yang dimiliki bangsa Indonesia. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, jawaban yang tepat adalah yang B. Menjadikan bangsa yang dihargai bangsa lain karena kemajemukannya. Nah, keberagaman suku, bangsa, agama, ras, dan antar golongan merupakan kekayaan bangsa yang sangat berharga. Nah, meskipun berbeda-beda, kita tetap merupakan satu kesatuan. Hal tersebut menjadikan bangsa Indonesia dihargai bangsa lain, dihargai bangsa lain
bangsa lain karena apa? Karena kemajemukannya atau karena keberagamannya. Oke, kita lanjutkan pada soal nomor 4. Berikut ini yang bukan merupakan faktor penyebab adanya keanekaragaman masyarakat Indonesia adalah titik-titik. A. Setiap suku bangsa mereka terikat pada wilayah tertentu. B. Latar belakang sejarah yang berbeda-beda. C. Banyaknya suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. D. Lingkungan alam yang sama. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah di sini yang ditanyakan adalah berikut yang bukan merupakan faktor penyebab adanya keanekaragaman masyarakat Indonesia. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah yang D, lingkungan alam yang sama. Ini jawaban yang tepat. Di sini yang bukan yang bukan merupakan faktor penyebab adanya keanekaragaman. Nah, faktor yang menyebabkan adanya keanekaragaman masyarakat Indonesia, yang pertama, setiap suku bangsa merasa terikat pada wilayah tertentu. Yang kedua, latar belakang sejarah yang berbeda-beda. Latar belakang sejarah yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu banyaknya suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Kita lanjutkan pada soal nomor 5. Berikut yang bukan termasuk sikap menghargai perbedaan suku bangsa adalah titik-titik. A. Menganggap setiap suku bangsa bersaudara. B. Menggelar diskusi kebangsaan mengenai keanekaragaman bangsa. C. Menjunjung tinggi persamaan budaya di masyarakat. D. Memandang suku sendiri lebih baik dibandingkan suku bangsa yang lainnya. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah yang D ya. Jawaban yang tepat adalah yang D. Di sini yang ditanyakan adalah yang bukan termasuk sikap menghargai perbedaan suku bangsa adalah yang D. Nah, berikut sikap yang menghargai suku bangsa, perilaku atau perbuatan yang menghargai suku bangsa. Yang pertama, menganggap setiap suku bangsa itu bersaudara. Yang kedua, menggelar diskusi kebangsaan mengenai keanekaragaman bangsa. Yang ketiga jelas yaitu menjunjung tinggi persamaan budaya di masyarakat. Nah, kalau ini yang D, memandang suku sendirinya itu lebih baik dibandingkan dengan suku bangsa yang lainnya. Ini tidak termasuk ke dalam salah satu cara atau sikap menghargai perbedaan suku bangsa. Berarti dia lebih menyombongkan diri dengan mengunggulkan sukunya sendiri dibandingkan dengan suku bangsa yang lainnya. Berarti yang D yang tidak termasuk ke dalam sikap menghargai perbedaan suku bangsa. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 6. Berikut contoh sikap toleransi terhadap keberagaman Indonesia adalah titik-titik. A. Memahami saudara, pergi ke tempat ibadah. B. Bermain dengan teman saat jam istirahat. C. Rajin beribadah ke rumah ibadah. D. Mempersilahkan teman yang berlain agama untuk melakukan ibadah. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah di sini adalah contoh sikap toleransi terhadap keberagaman Indonesia. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah yang D, itu mempersilahkan teman yang berlain agama untuk melaksanakan ibadah. Nah, jadi adapun contoh-contoh toleransi terhadap keberagaman sebagai berikut. Yang pertama, contohnya contoh. Yang pertama, berkata yang sopan berkata yang sopan atau berbicara tidak kotor atau tidak berbicara secara kotor. Tidak berbicara kotor. Oke, contoh yang kedua yaitu memberikan kesempatan. Yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada teman, memberikan kesempatan kepada teman yang akan melaksanakan ibadah.
Yang ketiga contohnya yaitu tidak mau menyinggung perasaan orang lain ya. Tidak mau menyinggung perasaan orang lain. Perasaan orang lain. Nah, ini adalah beberapa contoh sikap toleransi terhadap keberagaman yang ada di negara Indonesia. Yang pertama, berkata yang sopan atau tidak berbicara kotor. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada teman yang akan melaksanakan ibadah. Yang ketiga, tidak menyinggung perasaan orang lain. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Wujud sikap menghormati dan menghargai budaya daerah lain adalah dengan titik-titik. A. Menonjolkan budaya daerah sendiri. B. Bersikap negatif terhadap budaya lain. C. Bersikap positif terhadap budaya lain. D. Hanya menikmati budaya daerah sendiri. Di sini adalah wujud sikap menghormati, menghargai budaya daerah lain. Berarti di sini adalah yang positifnya. Nah, menonjolkan budaya daerah sendiri ini kurang tepat. Yang B. Bersikap negatif terhadap budaya lain. Oke, tidak tepat. Bersikap positif terhadap budaya lain. Nah, hanya menikmati budaya daerah sendiri tidak tepat. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Jadi, sebagai wujud atau sikap kita dalam menghormati dan menghargai budaya lain, yaitu dengan cara bersikap positif terhadap budaya lain atau beranggapan baik terhadap budaya lain, tidak menganggap budaya kita itu lebih unggul daripada budaya lain. Nah, itu tidak seperti itu, tapi harus bersikap positif terhadap budaya lain, yaitu dengan cara menghargai dan membanggakan, yaitu bangga itu ya terhadap budaya sendiri dan budaya yang ada di negara Indonesia itu ya. Jadi tidak menganggap bangga terhadap budaya sendiri tapi melemahkan atau menganggap positif budaya lain. Tapi yang benar adalah bersikap positif terhadap budaya lain. Oke, kita lanjutkan pada soal nomor 8. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Melarang umat agama lain untuk melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Yang kedua, saling menghargai ketika pemeluk agama lain sedang beribadah. Yang ketiga, mengikuti cara beribadah agama lain untuk menunjukkan sikap toleransi. Yang keempat, tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. Yang kelima, melaksanakan ajaran agama yang dianutnya sesuai dengan kepercayaan, yang merupakan wujud perilaku toleransi dalam kehidupan antar umat beragama pada masyarakat beragam ditunjukkan dengan nomor titik-titik. A. 1, 2, dan 4. B. 1, 2, 4, dan 5. C. 1, 3, dan 4. D. 2, 3, dan 5. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah? Ya, jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu 2, 4, dan 5. Nah, yaitu saling menghargai ketika pemeluk agama lain yang sedang beribadah. Oke, yang kedua. Yang keempat, tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. Oke. Yang kelima, melaksanakan ajaran agama yang dianutnya sesuai dengan kepercayaan. Berarti jawaban yang tepat adalah 2, 4, dan 5. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 9. Berikut ini sikap menghormati keberagaman bangsa kecuali titik-titik. A. Adanya kesadaran untuk menjaga keharmonisan keluarga. B. Penyelesaian permasalahan yang ada dengan musyawarah. C. Adanya kesadaran untuk mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. D. Terciptanya kerukunan seperti halnya dalam keluarga. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah? Ya, jawaban yang tepat di sini kecuali. Kecualinya adalah adanya kesadaran untuk menjaga keharmonisan keluarga. Di sini adalah yang ditanyakan sikap menghormati keberagaman bangsa. Kecualinya adalah adanya kesadaran untuk menjaga keharmonisan keluarga. Nah, kalau adanya untuk menjaga keharmonisan keluarga ini adalah cenderung dalam kehidupan keluarga. Sedangkan yang ditanyakan di soal adalah menghormati keberagaman bangsa. Nah, ada beberapa contoh menghormati keberagaman bangsa. Yang pertama, adanya kesadaran untuk mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Ini. Yang kedua, yaitu menyelesaikan masalah yang ada dengan cara musyawarah. Yang ketiga, yaitu terciptanya kerukunan seperti halnya dalam keluarga. Nah, kalau adanya kesadaran untuk menjaga keharmonisan keluarga,
Ini kurang tepat ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 10. Berikut yang bukan merupakan peran pemerintah dalam mewujudkan keharmonisan dalam keberagaman di Indonesia adalah yang A. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pluralisme. B. Mendukung dan mendorong tindakan diskriminasi. C. Memberikan perlindungan, kepastian, dan kesamaan kedudukan di dalam hukum kepada semua warga negara untuk hidup bebas dari diskriminasi ras dan etnis. D. Menjamin terlaksananya secara efektif upaya penegakan hukum terhadap tindakan diskriminasi yang terjadi. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, jawaban yang tepat adalah mendukung dan mendorong tindakan diskriminasi ya. Jadi yang ditanyakan di soal ini adalah berikut yang bukan merupakan peran pemerintah dalam mewujudkan keharmonisan dan keberagaman di Indonesia, jelas yaitu tidak mendukung dan mendorong tindakan diskriminasi. Karena ditanyakan di soal adalah yang bukan merupakan peran pemerintah. Ya, buat apa pemerintah mendorong atau mendukung perbuatan tindakan diskriminasi ya. Tapi peran pemerintah yaitu diantaranya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pluralisme atau keberagaman atau keberagaman atau majemuk gitu ya, masyarakat yang majemuk. Yang kedua yaitu memberikan perlindungan, kepastian dan kesamaan kedudukan di dalam hukum kepada semua warga negara untuk hidup bebas dari diskriminasi dan etnis. Yang ketiga, menjamin terlaksananya secara efektif upaya penegakan hukum terhadap tindakan diskriminasi yang terjadi. Next, kita lanjutkan pada soal nomor 11. Negara memberikan jaminan kebebasan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah sesuai dengan menurut agama dan kepercayaannya itu jaminan tersebut terdapat di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal A 29 ayat 1, B 30 ayat 2, C 29 ayat 2, D 30 ayat 3. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah pasal 29 ayat 2. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, pasal 29 ayat 2 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu atau kepercayaannya masing-masing. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 12. Bagi seorang pelajar, perilaku dan semangat kebangsaan dalam mempertahankan keberagaman budaya bangsa dapat dilaksanakan dengan titik-titik. A. Merasa bangga terhadap budaya bangsa lain. B. Menerima semua budaya asing yang masuk ke Indonesia. C. Tidak peduli dengan keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. D. Mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah di sini adalah seorang pelajar, berarti peran pelajar ya, perilaku ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya. Nah, mempertahankan dan melestarikan kebudayaan bangsa merupakan kewajiban generasi muda. Sebagai apa? Sebagai penerus bangsa ya, sebagai penerus bangsa. Nah, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara salah satunya yaitu dengan mempelajari sendiri atau mempelajari seni budaya sesuai dengan bakat dan minatnya yang ada di negara Indonesia ini. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 13. Perilaku kebangsaan. Kebangsaan dalam keanekaragaman agama akan membawa dampak yang positif dalam hidup bermasyarakat dan bernegara seperti titik-titik. A. Menyebarkan ajaran agama masing-masing. B. Orang akan taat beribadah kepada Tuhan. C. Membayarkan kewajiban kepada negara. D. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah jelas jawaban yang tepat adalah yang mana? Jawaban yang tepat adalah yang D, dengan cara menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, perilaku kebangsaan dalam keberagaman agama kita akan membawa dampak yang positif ya dalam hidup ya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kita lanjutkan pada soal nomor 14 ya.
Dampak negatif yang sering muncul akibat keberagaman suku, agama, ras, dan budaya dalam suatu negara adalah titik-titik. A. Berkurangnya jumlah anggota suku bangsa. B. Berkuasanya kelompok kuat atas kelompok lemah. C. Berperannya penguasa politik atas kebudayaan. D. Mudah timbulnya konflik kelompok masyarakat. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, ya, jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 adalah mudah timbulnya konflik kelompok, ya, konflik antar kelompok dalam masyarakat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam suatu negara bila tidak dihadapi dengan bijaksana maka dapat menimbulkan konflik antar kelompok dalam masyarakat. Maka harus disikapi dengan sikap yang bijaksana supaya tidak terjadi timbul konflik kelompok antar masyarakat atau antar kelompok dalam masyarakat. Soal terakhir, ini di bagian 1 nomor 15, sikap yang harus dikembangkan dalam mewujudkan persatuan dalam keberagaman adalah titik-titik. A. Menerima keberagaman suku dan budaya sebagai kekayaan bangsa. B. Menghapuskan semua perbedaan. C. Memandang rendah suku dan budaya lain. D. Menganggap suku dan budaya sendiri sebagai yang paling baik. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 adalah, ya, jawaban yang tepat adalah menerima keragaman suku dan budaya sebagai kekayaan bangsa. Ini adalah sikap yang harus dikembangkan, ya, dalam mewujudkan persatuan dan keberagaman, yaitu dengan cara menerima keragaman suku dan budaya sebagai kekayaan bangsa. Nah, sikap yang harus dikembangkan dalam mewujudkan persatuan dan keberagaman adalah dengan cara menerima keragaman suku budaya sebagai kekayaan bangsa. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan bagian 2-nya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.